warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semuanya di sekolah pranikah kelas online Rumah Inspirasi Solo. Pada hari Ahad yang cerah ini, alhamdulillah kita akan membahas tentang pernak-pernik walimah yang syar'i. Eh, Pernak-pernik tentang walimah yang syar'i ini memang tidak bisa dipilahkan dari satu proses utuh tentang mempersiapkan pernikahan yang syar'i. Eh, Pernikahan adalah bagian dari perjalanan kehidupan manusia yang insya Allah kita laksanakan dalam rangka ibadah, dan kita niatkan juga itu bagian dari itu sunnah Rasulullah. Maka kemudian kita berusaha untuk tidak meninggalkan hal-hal yang memang diperintahkan oleh Allah, sekaligus juga menjauhi dari hal-hal yang memang dilarang. Maka ada konsep pernikahan yang syar'i. Artinya syar'i ini sesuai dengan syariat. Kita akan bilang menjadi 3 bagian, yaitu qabla zawaj, zawaj, dan ba'da zawaj. Qabla zawaj, pernikahan yang syar'i diantaranya adalah pada saat memilih. Bahasa anak ini sekarang itu bukan cinta yang memilih, tapi Allah yang memilihkan cinta untuk kita. Maka berusaha untuk mendekatkan diri pada Allah, memperbaiki diri hingga tiba waktunya. Tidak ada orang yang terlambat dalam menikah, tidak ada orang yang terlalu dini atau cepat menikah, tapi semuanya tepat pada waktunya. Tapi mengkondisikan diri seperti apa pada saat menikah, itulah yang diperintahkan oleh Allah SWT. Dan kita akan bertemu dengan pasangan kita sesuai dengan keadaan kita pada saat itu. Kemudian yang kedua yang diperhatikan juga yang qabla zawaj adalah proses. Pada saat proses tidak ada format dalam berbagai macam bentuknya, ya. Dan kemudian yang ketiga, melibatkan orang tua atau orang yang terpercaya untuk mengetahui siapa sebenarnya pasangan kita, agar kemudian tidak salah dalam memilih, termasuk juga tidak salah atau keliru ternyata mereka adalah orang yang tidak boleh kita nikahi, misalnya ternyata masih ada hubungan darah yang menyebabkan kita masih muhrim dengan mereka atau masih mahram dengan mereka. Yang kedua, pada saat zawat atau pada saat pernikahan, pada saat kita sudah menemukan calon pasangan hidup kita, kita akan kemudian memproses untuk atau mempersiapkan untuk prosesi pernikahan. Maka diluruskan dulu niatnya. Yang pertama, niatnya karena Allah, dan memang itu memenuhi sunnah Rasul, memberitahukan atau mengabarkan kepada orang lain tentang pernikahan. Bentuk niat dan mengabarkan dan seterusnya itu memang beragam sesuai dengan kemampuan kita, ya, bukan untuk niat pamer atau yang lainnya, ya. Terus yang kedua juga yang harus diperhatikan tentang cara berdandan, karena ini agak fokus, intinya tetap menutup aurat. Kemudian yang ketiga, acara atau prosesinya tidak mengandung hal-hal yang dilarang oleh Allah. Jadi di situ seluruh susunan acaranya adalah sesuatu yang memang diperkenankan oleh Allah, nilainya bukan termasuk yang diharamkan oleh Allah. Acara atau prosesi yang diharamkan oleh Allah contohnya seperti apa? Ya misalnya di situ ada hal-hal yang mengandung bahaya kesyirikan, gitu, menyekutukan Allah dengan berbagai macam bentuknya, dalam yang secara jahar atau yang secara syir, gitu. Ini misalnya ketaatan itu hanya untuk Allah saja. Ternyata nanti kalau tidak begini nanti akan kalau tidak dipenuhi ritual ini nanti akan menyebabkan bahaya pada mantannya, nanti akan bisa menyebabkan keluarganya begini-begini. Nah itu yang sebenarnya tidak boleh, ya, tidak boleh. Bahwa kemudian mungkin ritualnya kelihatannya kok sama. Ya, katakanlah sekedar memasang janur itu, kalau kemudian kita meniatkan hanya untuk hiasan, nggak ada masalah. Tetapi ketika itu kemudian menjadi sesuatu yang harus ada itu, kalau tidak ada itu nanti akan jadi begini, itu yang tidak boleh. Makanya dari niat tadi harus kemudian kita jaga untuk kemudian selanjutnya akan menjadi lebih mudah. Kemudian yang diundang, siapa yang diundang? Yang diundang adalah
tidak hanya orang kaya saja, tetapi bisa menghadirkan orang-orang yang miskin, orang-orang anak yatim dan seterusnya. Intinya kebahagiaan kita itu kita berikan kepada semua orang, ya, tidak kemudian hanya memilih pada kelompok tertentu saja. Dan kemudian dengan kehalalan hidangan itu sendiri juga harus menjadi perhatian bagi kita, tidak ada kemubaziran dan semuanya akan menjadi baik. Nah, yang ketiga yang harus diperhatikan adalah tentang prosesi ba'da zawaj. Jadi habis menikah itu juga harus masih ada aspek syar'i yang harus kita perhatikan. Di antaranya misalnya sholat sunnah 2 rakaat, saling mendoakan, atau pasangan atau suami mendoakan istrinya agar kemudian dimudahkan untuk senantiasa taat, ya, kepada suaminya, kepada Allah SWT. Kemudian berdoa bersama, dan kemudian meluruskan visi misi dalam keluarga, meletakkan fondasi awal dalam satu pernikahan agar nanti ke depan itu mereka akan menjadi pijakan untuk melangkah seandainya ada perbedaan. Jadi pernah mungkin kita bahas tentang keluarga yang harmonis itu bukan keluarga yang tidak punya masalah, tapi keluarga yang punya masalah tetapi mampu menyelesaikan masalah itu dalam kebaikan. Dan pernikahan itu bukan akhir dari perjalanan, tapi itu awal dari satu perjalanan, ya, yang itu harus difahami bersama. Kesadaran wa libasulakum wa antum libasulahum, bahwa pasangan itu adalah pakaian kita untuk saling menutup, itu memudahkan kita untuk melanjutkan pernikahan seandainya ada perbedaan. Kau selalu ada untukku, aku selalu ada untukmu, dengan berbagai macam konsep dan bentuknya itu difahami dengan utuh. Kita akan fokus pada prosesinya. Pada saat kita akan menikah sebenarnya tergantung dari kemampuan finansial kita. Jadi dari budget yang kita miliki, maka kemudian kita bisa milih model pernikahannya macam apa. Setelah kita klopkan pembicaraan dengan orang tua, dengan pasangan, ya, calon pasangan, jadi dengan orang tua dulu. Biasanya dari pihak perempuan, ya, pihak akhwat ini membicarakan dengan orang tuanya konsep pernikahan yang saya inginkan seperti ini, dibicarakan pada saat ta'aruf, kemudian pada saat khitbah itu bisa dibicarakan kembali pada keluarga besar bahwa konsep pernikahannya akan seperti ini. Itu awal yang baik kalau kemudian sudah punya titik temu. Setelah itu sebesar apa acaranya? Apakah hanya untuk keluarga? Apakah hanya mengundang kanan kiri saja? Atau kemudian kita akan mengundang dalam jumlah tertentu? Nah, itu juga akan menentukan kita nanti bersiapnya seperti apa, ya. Sekarang saya kira banyak sekali WO yang islami yang kita kemudian bisa request, yang saya mau adalah ini nih, maka orang lain yang mengaturkan untuk kita itu agak mudah, karena nanti kita akan memperkecil friksi dengan keluarga, memperkecil friksi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, yang dekat dengan sekitar kita, dengan mengatakan bahwa ini sudah dalam kendali WO. Itu akan memudahkan kita. Tetapi kalau misalnya dananya atau konfliknya terlalu besar dalam kita menentukan bentuk, maka buat acara itu sekecil mungkin. Ketika acara sekecil mungkin, berarti kita akan acaranya jadi lebih sederhana dan kita ambil yang pokok-pokok saja, sehingga kemudian kita tidak akan berbenturan dengan persoalan-persoalan yang tidak syar'i, yang kita berbeda pendapat dengan orang tua kita atau dengan keluarga kita. Nah, bagaimana kita mempersiapkan budgetnya, ya, itu saya kira mulai dari sekarang kita harus mulai menabung. Sebesar apa pernikahan yang kita inginkan, kalau bisa kita siapkan sendiri dari sekarang, akan menjadi lebih mudah. Ketika kita punya bargaining position yang baik dengan orang tua, saya sudah punya dana sekian, saya siap untuk pernikahan dengan sekian, itu insya Allah akan jauh lebih memudahkan kita dan orang tua kita dalam pernikahan. Mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada diskusi yang kita bisa buka untuk akhirnya menjadikan kita atau rencana pernikahan yang kita sudah susun itu nanti akan berlangsung dengan baik, dan semoga saja bernilai ibadah dan mendatangkan keridhaan dari Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.